Bayangkan jika suatu hari kamu bangun tidur dan dunia mendadak berubah. Harga listrik anjlok, mesin-mesin mobil bisa hidup tanpa bensin, dan negara-negara adidaya mulai saling curiga. Hanya karena satu kristal kecil yang ditemukan di pegunungan terpencil Papua. Temuan ini bukan sekadar batu biasa. Ini adalah kristal plasma alami yang memancarkan energi abadi, tanpa henti, tanpa polusi. Tapi tunggu dulu. Kenapa Amerika, China, dan Rusia justru panik dan berebut datang ke Jakarta? Apa yang mereka sembunyikan? Apakah ini akhir dominasi energi fosil dunia? Atau justru awal babak baru perebutan sumber daya di Asia Pasifik? Dan inilah fakta paling gilanya. Indonesia bisa menjadi kiblat energi masa depan dunia, menggeser kekuatan lama hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian terakhir kamu akan melihat bagaimana Indonesia bersiap mengubah peta kekuatan global hanya dari satu titik kecil di tanah Papua, dan kenapa temuan ini bisa memicu konflik energi terbesar sejak Perang Teluk. Papua kembali jadi tajuk utama media dunia, bukan karena Freeport, bukan karena emas, tembaga, atau nikel, tapi karena satu hal yang lebih dahsyat, kristal plasma alami. Sebuah struktur kristalin misterius yang ditemukan tim geologi Universitas Cenderawasih bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BERIN, pada pertengahan bulan Juli 2025. Benda seukuran biji salak itu, setelah diuji laboratorium, memancarkan medan elektromagnetik stabil tanpa perlu input energi eksternal. Dalam istilah awam, ini adalah bentuk energi abadi. Dan menurut para peneliti, ini bukan buatan manusia. Benda ini terbentuk alami, terkubur selama jutaan tahun di perut tanah Papua. Temuan ini terjadi di kawasan Pegunungan Bintang, pada kedalaman hampir 2.700 meter, saat tim geoteknik sedang melakukan eksplorasi tanah untuk proyek pembangunan jalur Trans Papua, yang dibiayai lewat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Awalnya kami kira hanya batuan biasa dengan kandungan logam tinggi, tapi saat kami isolasi dalam ruang vakum, benda itu tetap berdenyut elektromagnetik, tidak melemah. Tidak hilang, ujar Profesor Yohanes Waran, Ketua Tim Riset Universitas Cenderawasih, tidak butuh waktu lama. Setelah berita bocor ke media, 3 negara langsung mengirim delegasi teknologi tingkat tinggi ke Indonesia, Amerika, China, dan Rusia. Ketiganya secara terang-terangan meminta akses terhadap kristal plasma tersebut. Duta Besar Amerika untuk Indonesia bahkan secara pribadi bertemu Presiden Prabowo di Istana Bogor. Tidak hanya itu, menurut sumber internal yang tidak bisa disebutkan namanya, ada tawaran tak resmi senilai 2 miliar dolar, sekitar 34 triliun rupiah, hanya untuk mendapatkan hak studi awal